Jadi setelah kita belajar yang pertama tadi lewat tes psikotes maupun tes-tes lainnya, yang kedua adalah dengan mengetahui gaya belajar kita sampai di cara yang ketiga nih untuk tahu potensi diri kita, yaitu dengan menggunakan komunitas di sekitar kita. Dalam hal ini adalah opini orang lain. Ini jarang sekali ada orang yang, maksudnya jarang sekali ya, banyak orang yang melakukan hal ini karena merasa insecure ya, kemudian merasa bahwa siapalah saya ya. Tapi saya ingin mengencourage teman-teman semua untuk bisa menggunakan komunitas di sekitar kalian. Kenapa? Karena biasanya mereka yang jauh lebih tahu tentang diri kita. Kita tahu tentang diri kita, tapi tentu saja ada hal-hal yang mungkin mereka lebih tahu dan bisa melihat sisi unik dari diri kita. Jadi mari kita lihat aspek apa saja yang saran saya, silakan teman-teman semua menggunakan komunitas yang ada di sekitar kalian. Teman, orang tua, keluarga, dan sebagainya. Oke, so kita belajar tentang opini dari orang lain ya. Yang pertama adalah, kalau kalian berani untuk bertanya pada orang-orang di sekitar kalian, apa sih kata orang orang-orang tersebut ya, tentang keistimewaan atau kelemahan saya? Apakah itu? Banyak orang yang tidak mau melakukan hal ini, kenapa? Karena takut siapalah saya, takut dikritik, takut kelemahannya itu menjadi satu hal yang justru menyerang diri kita sendiri. Tapi saran saya, tanyakan mereka. Kalian mungkin akan sangat terkesima atau terkaget-kaget ya, tentang apa yang mereka katakan tentang diri kita. Untuk saya misalnya ternyata banyak teman saya yang bilang bahwa saya ini bisa ngajar. Saya ingin berbagi ya tentang dalam hal ini ya. Jadi pada saat menjelang ujian nasional, menjelang tes masuk perguruan tinggi negeri, saya membuka rumah lebar-lebar, kemudian saya sampai beli papan tulis, saya ngajarin teman saya. Kata teman saya ini menjelaskan dengan sangat intuitif dan juga mereka jauh lebih mengerti dibandingkan dengan baca buku atau bahkan kelas di sekolah. Yang kedua adalah pujian apa yang sering diterima oleh kita. Biasanya sih dalam berupa thank you atau ada hadiah yang diberikan sama kita. Mungkin juga lebih sentimental ya, artinya ada misalnya ya, ada surat atau ada WhatsApp yang dikasih sama kita. Kemudian isinya adalah pujian tentang diri kita. Kita ini hebatnya di bidang apa? Mungkin kita dipuji sebagai orang yang sering mendengarkan keluhan orang lain. Jangan-jangan Anda ini adalah orang, atau kalian ya, adalah orang yang sangat sosial, bisa mengerti tentang orang lain. Ya. Lalu saya jadi teringat pujian yang sering diterima orang lain, saya dari orang lain itu adalah saya bisa menceritakan film. Jadi pada saat saya nonton bioskop, saya tuh bisa menceritakan dengan detail dan membuat mereka jadi tertarik ingin menonton video atau film tersebut ya. Jangan-jangan saya juga punya sedikit enterprising di sini ya. Lalu saya juga ya bisa dikatakan saya bisa memasarkan sesuatu ya, apalagi produk yang saya buat. Lalu yang terakhir ini yang mungkin juga jarang ada orang yang ingin bertanya pada orang lain, dan kadang juga orang itu ya, orang lain di sekitar kita itu jarang untuk mengemukakan hal ini, yaitu tentang dampak yang diterima oleh orang lain. Tentu saja ada dampak positif ya, ada dampak negatif ya. But anyway, fokus pada yang positifnya. Mungkin kita kurang di situ ya. Misalnya kalau saya ya, salah satu kelemahan saya itu dalam bidang spasial. Kalau saya kebagian untuk gambar ya, ada di satu kelompok yang harus saya mementaskan sesuatu, gambar, nyanyi, atau bahkan saya nggak bisa main musik ya. Saya ingat waktu di SMP itu saya kebagian nyanyi ya, karena ya saya punya suara ya, sementara teman saya bisa main gitar, bisa main perkusi dan sebagainya. Jadi saran saya, gunakan orang-orang di sekitar kalian untuk ngasih tahu sama diri kalian, kalian ini hebat di bidang apa. Atau kalian ini punya sisi positif, itu sepositif apa. Dan dengarkan apa yang mereka katakan tentang diri kalian, baik itu yang positif maupun negatif. Tapi ada spoilernya juga ya. Spoilernya adalah, tanya sama mereka yang kalian percaya. Jangan orang yang baru kenal, jangan orang yang menurut kalian sangat negatif bahasanya, ya nantinya yang keluar adalah kata-kata yang negatif. Tapi tanya sama teman baik kalian yang mungkin kenal kalian dari SD, dari TK, SMP, SMA, ataupun keluarga kalian yang sangat mengenal kalian. So, selamat bertanya, jangan takut untuk dikritik, jangan takut juga untuk merasa diserang, tapi ini adalah satu bentuk positif ya, informasi positif yang bisa kita gunakan dalam menentukan jurusan kalian. Jadi kita sudah nih 3 hal yang bisa kita lakukan ya. Tes psikotes, gaya belajar, kemudian opini orang lain. Tapi saya ingin memasukkan di bagian yang terakhir dari video di chapter yang kedua ini atau section yang kedua ini, yaitu di video selanjutnya tentang defining moments. Ya menurut saya ini butuh waktu untuk kita bisa mendapatkan defining moments tersebut. Dan buat saya petunjuk tentang defining moments ini itu adalah petunjuk yang
paling jauh berdampak dalam kehidupan saya pribadi. Semoga ini juga bisa diterapkan dalam diri kalian. So, sampai di diskusi selanjutnya tentang defining moments.